Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku saja semuanya? Amin. Insya Allah semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah, baik anak-anakku saja semua, materi kita kali ini itu adalah apa itu bahasa pemrograman. Oke. Baik, jadi bahasa pemrograman itu dari Wikipedia itu kurang lebihnya seperti ini ya. Anak-anak saja bisa langsung dibaca. Nah, secara garis besarnya, bahasa pemrograman itu adalah instruksi untuk memerintah komputer, di mana instruksi itu merupakan suatu himpunan dari aturan sintak dan semantik. Oke, Ustazah pernah menyampaikan bahwa ketika kita memberikan instruksi ataupun perintah pada sebuah komputer, itu kita harus menggunakan bahasa khusus, artinya bahasa yang bisa dimengerti oleh komputer. Inilah bahasa khususnya itu, yaitu apa? Bahasa pemrograman. Kita contohkan dalam kehidupan kita bermasyarakat. Misalkan Ustazah ngekos dengan teman Ustazah si orang Sunda. Ketika kami wisuda, keluarga kami masing-masing datang. Nah, nenek Ustazah ketemu dengan neneknya si orang Sunda. Neneknya si orang Sunda ngomong, "Aya naon?" Nenek Ustazah jawab, "Nggak ada tawon." Nah, di sini dari kejadian ini kita ambil kesimpulan bahwa kedua nenek ini itu tidak saling mengerti bahasa satu sama lain. Juga terjadi ketika kita ingin menginstruksi sebuah komputer. Tentu kita tidak bisa menggunakan bahasa kita, tapi kita menggunakan bahasa pemrograman. Anak-anak saja, bahasa pemrograman itu ada banyak sekali. Jadi bahasa pemrograman itu sudah ada saat pertama kali adanya komputer. Nah, tapi dari sekian banyaknya bahasa tersebut, tidak semuanya kita gunakan. Yang kita gunakan hanya bahasa-bahasa populer. Maksudnya bahasa populer itu apa? Bahasa populer itu adalah bahasa yang banyak digunakan pada aplikasi-aplikasi terkini. Kemudian yang keduanya digunakan banyak orang, kemudian komunitasnya banyak, dan juga banyak pekerjaan yang membutuhkan untuk keahlian-keahlian bahasa tersebut. Jadi karena banyak dibutuhkan pekerjaan dengan menggunakan bahasa tersebut, otomatis banyak orang yang ingin mempelajarinya. Gitu ya. Lalu misalkan timbul pertanyaan, "Ustazah, bahasa pemrograman itu kan satu instruksi untuk memerintah komputer, di mana instruksi itu memiliki aturan sintak dan semantik. Jadi kenapa kita tidak hanya gunakan satu bahasa aja, Ustazah? Terus apa semua bahasa itu harus dihafal, Ustazah?" Oke, timbul pertanyaan seperti ini ya. Saja jawab, saja mau kalian senyum dulu. Oke, jadi sebenarnya bahasa pemrograman itu memang ada gitu. Dan bukan bahasa ini. Jadi komputer atau CPU kita itu tidak bisa memahami bahasa ini. Tapi bahasa yang dipahami komputer itu dinamakan dengan bahasa mesin. Nah, timbul lagi pertanyaan nih. Pertanyaan keduanya kenapa? Kenapa nggak pakai bahasa mesin aja saja kalau gitu? Biar gampang nih, biar satu aja gitu kan. Anak-anak saja rasa ingin tahunya luar biasa banget nih. Jadi jawabannya adalah bahasa mesin itu hampir tidak bisa kita tulis. Nah, ini adalah penampakan dari bahasa mesin itu ya anak-anak saja. Nah, dari gambar ini, kalaupun kita bisa menulis, orang lain mungkin tidak akan bisa untuk membacanya gitu. Jadi bahasa-bahasa ini adalah bahasa yang diciptakan untuk menjebatani bahasa manusia dengan bahasa mesin. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau CPU itu memahami bahasa mesin, jadi misalkan bahasa yang paling dekat dengan CPU itu disebut dengan bahasa mesin, dan bahasa yang paling jauh itu bahasa yang paling mendekati bahasa manusia. Ada bahasa yang mendekati bahasa mesin, yaitu bahasa assembly. Nah, bahasa assembly ini disebut dengan bahasa tingkat rendah atau low level language. Sedangkan bahasa-bahasa yang mendekati ke bahasa manusia seperti C++, Python, JavaScript itu disebut dengan bahasa tingkat tinggi atau high level language. Bahasanya itu semakin ke atas, semakin mudah untuk ditulis dan dibaca oleh manusia. Bahasa ini semakin lambat. Kenapa? Karena bahasa tersebut harus diterjemahkan dan dioptimasi terlebih dahulu ke dalam bahasa mesin gitu.
Nah, misalkan Ustazah punya beberapa contoh untuk penulisan program sederhana. Misalnya, yang pertama ini Ustazah menulis dengan bahasa JavaScript. Nah, anak-anak boleh perhatikan ya gambarnya itu. Dan yang kedua, Ustazah menggunakan bahasa Python. Nah, selanjutnya yang ketiga Ustazah menggunakan bahasa Ruby, dan yang keempat Ustazah menggunakan bahasa Pro. Sebetulnya kalau kalian lihat, ini tuh sama aja dengan kita menuliskan bahasa biasa, hanya dengan ekstensi filenya aja yang berbeda. Ya anak-anak Ustazah, bahasa penulisan ini yang Ustazah contohin ini adalah contoh penulisan dengan plain text atau teks sederhana. Baik, alhamdulillah Ustazah rasa cukup untuk materi kita pada hari ini. Jadi anak-anak Ustazah silahkan dengar dan simak videonya baik-baik. Ustazah mohon maaf apabila ada kesalahan. Ustazah akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita ketemu lagi di next video.